Dengan benci loh mereka orang awam. Mereka butuh petunjuk. Mereka butuh cahaya. Mereka butuh obor. Kalau orang hakikat semuanya lari, mau berimam sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu kepada kalian. Bukan untuk menasihati, tidak, tapi ya untuk saling membagi ilmu. Di mana permasalahan ini seringkali menjadi sebuah perbincangan hangat di kalangan masyarakat, baik kelas atas maupun kelas bawah. Memang banyak yang sudah menjelaskan hal ini, tapi banyak juga yang masih bingung tentang dua masalah ini, yaitu antara syariat dan hakikat. Sebetulnya pemahaman-pemahaman tentang syariat dan hakikat itu banyak yang benar, tapi banyak juga yang salah. As-syari'atu bila hakikatin batilatun. Itu pertama, syariat tanpa hakikat batal. Wal hakikatu bila syariatin atilatun. Hakikat tanpa syariat itu kosong. Maksudnya itu bagaimana? Jadi begini, syariat itu ibaratnya jasad. Lahiriah ibaratnya itu jasad. Hakikat itu ibaratnya ruh kita ibaratnya. Jadi tubuh jasad tanpa ruh batal. Syariatu bila hakikatin batilatun. Syariat tanpa hakikat batal. Ibaratnya jasad tanpa ruh, ya nol, mati. Kalau orang sudah nggak ada apa? Kalau sudah nggak ada ruhnya, mati kan? Wal hakikatu bila syariatin atilatun. Hakikat tanpa syariat kosong, ya ruh saja. Tanpa jasad, ya ibaratnya nggak ada. Bagaimana untuk kita bisa mengetahui ruh kalau nggak ada jasad? Dan bagaimana kalau cuma jasad saja tanpa ruh? Ya nggak mungkin, karena kita nggak bisa mengenal ruh. Kita mengenal ruh karena adanya jasad, begitu kan? Jadi dua hal ini harus memang tidak boleh ada yang terpisah. Antara syariat dan hakikat itu tidak boleh terpisah. Ada kadang dari sebagian orang, baik dari kelas awam sampai kelas ya berilmu, kadang-kadang juga ikut-ikutan juga mengatakan hal yang serupa. Ikut-ikutan juga kadang mengatakan hal yang serupa. Apa yang saya maksudkan? Kadang begini, bagaimana saya mau masuk pada hakikat, sementara dosa saya masih banyak. Banyak kan orang yang cerita seperti itu. Gimana saya mau masuk ke hakikat? Wong saya masih belum sempurna. Banyak itu. Awas, hati-hati, itu tipuan setan. Awas, itu tipuan setan. Dan jika Anda pernah mengatakan seperti itu, atau mungkin sahabat sampean pernah ada yang mengatakan begitu, mungkin sebaiknya nasihatilah dia. Nggak bisa ya kalau ngomong, ya buat apa saya masuk ke hakikat? Wong diri saya masih kotor dengan sejuta dosa, begitu kan? Saya tak kasih gambaran antara syariat dan hakikat. Kenapa dua hal ini harus nyatu, tidak boleh terpisah? Dan kenapa saya katakan itu omong kosong? Bahkan itu termasuk tipuan setan. Contohnya seperti ini, sampai kan bekerja kan, tiap hari bekerja kan, cari usaha, cari bisnis. Mungkin ada yang jualan, mungkin ada yang ke ladang, mungkin ada yang ke kantor, dan semacamnya.
Itu syariat namanya. Itu syariat namanya. Kemudian di tengah sampean bekerja, pada saat sampean itu bekerja, terlintas dalam hatinya, atau mungkin sebelum bekerja, atau mungkin sesudah bekerja, atau mungkin sesudah sholat, terucap dari lisan sampean, atau terucap dalam kalbu sampean, dalam hati sampean, ya Allah, saya sudah berusaha, tapi semua ini saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Saya cuma bisa berikhtiar, tak bisa berbuat lebih dari itu ya Allah. Itu namanya sampean sudah memegang hakikat. Jadi usahanya sampean itu syariatnya, waktu sampean terucap dalam hati atau mungkin terucap dalam lisan dengan ucapan kemasrahan tawakkaltu 'ala Allah, berarti sampean itu sudah memegang hakikat. Itu sudah biasa kok. Andaikan saya tanya sama orang awam sekalipun, enggak bakal mereka berkata saya bertuhan kepada duniawi. Tidak, pasti meminta kepada Allah. Mereka tahu kok bahwa ini cuma ikhtiar, dan selebihnya mereka itu pasrah kepada Allah. Berarti baik orang awam atau orang yang pintar sekalipun, atau orang yang alim sekalipun, itu sama-sama kok, sama-sama memegang syariat dan memegang hakikat. Itu yang membuat banyak orang rancu di bidang ini, membingungkan. Makanya saya jelaskan. Contoh lagi antara syariat dan hakikat. Kenapa sampean makan? Ya kalau saya nggak makan, saya lapar. Itu syariat namanya. Tapi sampean bertuhan sama nasi, ya enggak lah, tetap sama Allah. Berarti sampean hakikatnya. Karena sampean tetap memiliki keyakinan bahwa yang memberi rezeki itu Allah, dan yang membuat kenyang dirinya itu Allah. Lapar juga Allah. Berarti sampean sudah memegang antara syariat dan hakikat. Itu yang saya maksud. Itu omong kosong kalau ada orang yang mengatakan, buat apa saya masuk ke hakikat, gong syariat masih belum sempurna. Itu salah. Sebetulnya tanpa kalian sadari, sebetulnya sudah masuk kok pada hakikat. Hanya banyak yang tidak sadar bahwa sebetulnya itu sudah masuk ke hakikat. Begitu, paham kan? Paham? Hanya saja ya, hanya saja meskipun seperti yang telah tadi saya jelaskan, bahwa sebetulnya baik orang kelas atas maupun kelas bawah sebetulnya sudah tanpa mereka sadari masuk sudah pada syariat dan hakikat. Itu bukan berarti mereka sudah sampai pada hakikat. Bukan berarti seperti itu. Tidak. Karena ada syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Begitu. Artinya tidak bisa dikatakan ya kalau begitu berarti orang syariat itu orang apa? Orang awam itu juga orang hakikat dong. Yang ya bisa juga, bisa. Bisa benar tapi ada salahnya gitu. Benarnya ya karena memang seperti itu, salahnya masih belum bisa dikatakan orang hakikat. Harus dong, harus masuk ke hakikat. Itu harus. Nggak bisa pakai satu, hancur iman sampean. Kalau sampean cuma megang syariat, hancur sampean. Sebaliknya, sampean cuma megang hakikat, hancur syariatnya. Karena orang hakikat pun bersyariat. Orang yang mengaku syariat itu bukan berarti orang itu belum masuk pada thariqah, belum masuk pada hakikat, belum masuk pada makrifat. Sebetulnya orang syariat itu sudah thariqah. Orang syariat itu sebetulnya sudah hakikat. Karena antara syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu ada dalam satu lingkaran. Tidak terpisah. Ibaratnya apa ya? Andaikan saya ibaratkan antara syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu ada dalam satu wadah atau dalam satu rumah, hanya beda kamar. Kamar A, kamar B, kamar C, kamar D, gitu kan. Orang syariat itu orang yang mengaku syariat bukan berarti dia tidak pernah ke thariqah, bukan berarti tidak pernah ke hakikat, bukan berarti tidak pernah ke makrifat. Hanya bedanya begini,
tidak bisa dikatakan orang hakikat kalau masih orangnya masih banyak menjalani syariat, belum mencicipi hakikat. Jadi menjalani hakikat itu semuanya insya Allah umat Islam menjalani. Banyak yang menjalani, tapi bukan berarti hakikat. Karena hakikat itu sudah masuk. Kalau cuma ilmunya ya itu. Tapi orang syariat bukan berarti tidak pernah masuk ke hakikat. Masuk tapi mereka tanpa sadar, tanpa mereka menyadari. Sebetulnya kadang-kadang ke hakikat. Artinya seperti apa contohnya? Contohnya, sampean ingin menjadi orang baik, tapi enggak ada tanda-tanda perubahan dalam diri sampean. Tidak ada niat untuk berusaha untuk belajar menjadi orang baik. Ya itu mimpi juga. Dunia sekarang memang sudah aneh ya. Zaman sudah akhir. Zaman sudah ada di ujung. Kita sudah hidup di ujung zaman. Terpeleset sedikit aja dalam masalah ini, bisa hancur loh iman kita. Kita jangan ikut-ikutan mengatakan buat apa saya syariat, buat apa saya hakikat. Wong saya masih belum sempurna. Salah. Semakin sampean membenci hakikat, semakin tidak sempurna syariat sampean. Saya sudah sering telinga saya mendengar semacam itu. Buat apa saya hakikat? Wong saya masih belum sempurna. Sering. Itu salah. Buat apa saya masuk ke syariat? Wong aku dah hakikat. Wow, hancur ini. Itu hizbus syaitan. Kapan mau nunggu sempurna? Enggak ada kok di dunia ini, enggak ada yang sempurna. Semua al-khata' wan nisyan. Enggak ada yang selamat. Kita bukan malaikat. Jangan nunggu sempurna, enggak bakal sampai mati. Kita enggak bakal lepas dari dosa. Semakin sampean membenci hakikat, semakin tipis syariat sampean. Pegang hakikat, tapi jangan lepas syariat. Ingat ya, pegang hakikatnya, tapi jangan lepas syariatnya. Kita yang mau dihadapi di dunia ini bukan malaikat. Loh, terhitung kok. Dalam satu kampung mungkin yang pintar berapa orang ya? Iya. Seandainya dalam satu kampung itu ada 200 jiwa orang, mungkin yang pintar berapa orang ya? Iya kan? Artinya apa? Kita bersama orang awam. Kita hidup dengan orang awam. Mau tidak mau, kita harus berdampingan dengan orang-orang awam. Jangan benci loh mereka orang awam. Mereka butuh petunjuk. Mereka butuh cahaya. Mereka butuh obor. Kalau orang hakikat semuanya lari. Karena sudah mereka masuk pada hakikat. Mau berimam sama siapa? Karena bukan sama orang yang pintar-pintar itu. Kita hidup dengan orang awam. Hidup bermasyarakat. Tidak bisa hidup sendirian. Makanya pegang hakikatnya jika sampean orang hakikat. Tapi jangan lepas syariatnya. Itu pesan guru dulu kepada saya. Orang yang sudah syariat dan kemudian orang itu masuk pada hakikat. Dan setelah masuk pada hakikat mau melupakan syariat. Itu ceritanya mirip dengan orang desa lari ke kota, nyampe ke kota, lupa daratan. Lupa anaknya, lupa istrinya, lupa bapaknya, ibunya, keluarganya, familinya. Bahkan sama nenek moyang yang sudah ada dalam kuburan. Mereka lupakan hanya gara-gara keindahan yang terlihat sudah melebihi apa yang sebelumnya terlihat. Itu apa ya? Bisa dikatakan orang lupa sejarah. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya jelaskan. Tapi ya biar mudah dulu dipaham, itu dulu.
yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.